Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan bicara di tengah kami, urapi kami semuanya. Roh Kudus, kami minta Engkau menguasai seluruh hidup kami. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian mengalir memenuhi kami, sehingga kami dibuat mengerti semakin hari berjalan dalam ketetapan-Mu, didapati menjadi orang-orang kesukaan-Mu, didapati menjadi orang kesayangan-Mu sampai garis akhir. Kami bisa melakukan tepat seperti yang Kau mau. Pimpin, pegang, dan terus bawa kami seritme seirama dengan Kau sampai garis akhir Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana selama ini berjalan bersama Tuhan, bergereja, berjemaat, ada problem apa enggak? Gimana pertumbuhan rohani? Kondisinya kenapa bisa naik turun? Apa jalan terus atau gimana? Apa kendalanya? Yang menjadi masalah dalam kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita apa selama ini? Ada nggak yang lagi babak belur sampai, aduh Tuhan, aku nyerah aja lah, ikut Tuhan kok kayak begini? Atau hidup ibu-ibu ini bahagia semuanya nih kelihatan mukanya, tambah cantik, tambah makmur saja nih kelihatannya semuanya. Kalau ada trouble, ada yang lagi ada trouble atau lagi malas ikut Tuhan? Enggak ada. Hah? Enggak ada sih kelihatannya ini. Yang muda-muda ini bagaimana ini? Gimana perjalananmu bersama Tuhan selama ini? Everything is okay semuanya? Ya kadang yang jadi masalahnya dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita ini, ketika kita ini diperhadapkan dengan hal-hal yang kita tidak sukai, yang bertentangan dengan keinginan kita. Dan itu benar-benar merobek yang di dalam jiwa kita. Apalagi kalau diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan. Kayaknya nggak pernah ya, semuanya baik semua ini. Atau diperhadapkan dengan suami-suami yang manis dan kasih duit terus ya. Atau suamimu seringkali menyebalkan. Kalau diperhadapkan dengan suami yang baik hati dan kasih bonus terus, kasih jalan-jalan terus, oh praise the Lord. Nah, itu membuat hidup tambah bahagia. Tapi bagaimana kalau diperhadapkan dengan suami yang menyebalkan, pelit, kikir, sudah pelit, kikir, ngomongnya ketus, galak, malas ke gereja, ngomongnya kasar, itu jadi benar-benar tantangan dalam hidup kita. Karena perjalanan hidup kita memang nggak selalu baik loh ikut Tuhan. Tidak seperti khotbahnya para pendeta hari Minggu loh. Oh kamu diberkati, kamu akan sukses, kamu akan sehat terus, kamu akan makmur. Itu janjinya Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Tapi dalam perjalanan hidup kita itu seringkali dibawa ngalamin hal yang tidak kita sukai. Benar apa enggak? Dan itu rasanya kok begini ya ikut Tuhan ya. Kemarin saya pernah ngomong ikut Tuhan itu bulat, ruwet, dan gak jelas. Pernah ngalami nggak? Udah lewat loh. Masa-masa begitu udah lewat. Iya kan? Karena kenapa dibawa ke sana dan ujungnya si Oma bisa jelas udah lewat lah itu. Karena setiap orang Kristen yang sedang didewasakan dibawa ke perjalanan seperti itu loh. Nah, waktu kita dalam perjalanan itu daging pasti teriak. Kita seringkali memberontak, melawan dan lain sebagainya. Semakin kamu melawan, kamu sakit loh. Semakin nurut, memang tidak enak, tapi ujungnya akan mengalami kemerdekaan. Nah, waktu diproses, diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang tadi tidak enak, seringkali kita mulai memiliki pemikiran yang bertentangan dengan firman. Karena orang itu seperti apa dia berpikir, itulah dia. Sebenarnya kita pegang harusnya janji Tuhan. Realita dan janji Tuhan itu dua hal yang berbeda loh. Untuk janji Tuhan digenapi itu by proses, tidak ada yang instan. Untuk kita mengalami perjalanan disempurnakan itu by proses, tidak ada yang instan. Tapi selama hati kita nyari Tuhan kan disempurnakan kan. Di sini kan nggak ada yang kudus, suci, tak bercacat celah. Kita dikuduskan. Kita sedang berjalan disempurnakan.
step by step. Nah, waktu perjalanan disempurnakan tadi, kita ini dikikis. Ini yang ngomong juga sedang dalam perjalanan disempurnakan, dikikis banyak hal. Yang tidak benar sedang dikikis. Nah, kebanyakan waktu dikikis enak apa enggak? Ya enak. Nah, ini dulu bentuknya sebelum jadi ini kan kayu. Diapain dulu supaya bisa mulus begini nih? Digergaji, diamplas, diserut. Itu kalau dia bisa teriak, kira-kira ngapain dia? Ampun, capek, lelah. Bener apa enggak? Terus kalau hanya sekedar jadi kayu, ada nilainya mahal nggak? Ini mahal nggak nih? Mahal. Tapi harus ngalami proses yang panjang kan? Ya. Belum kadang lagi di open. Ya. Belum kadang harus dikikis. Ya. Kita pun juga sedang dibawa ke sana. Tapi kalau nggak mau, hanya sekedar kayu, paling ujungnya dibakar. Karena bikin sampah. Kalau nggak dihancurkan, tidak berguna sama sekali. Ya. Nah, waktu Tuhan mau bawa kita, hidup kita ini berguna, itu harus ngalami seperti itu. Dan kecenderungan daging kita itu kan suka yang enak-enak, nggak suka yang nggak enak. Pasti seneng yang enak-enak. Maunya kalau di Jakarta, kalau kita di Jakarta naik turun mobil. Waktu berjalan di Singapura, tinggal di Singapura, mulai ada pergeseran kehidupan yang berbeda. Udaranya oke, suasananya oke, tapi harus sering jalan kaki. Bener apa enggak? Iya. Kaki teriak enggak itu? Waduh, pegel, capek. Biasanya duduk disopirin, udah sampai lobi turun, sopir cari parkir sendiri. Lah sampai sini harus naik turun MRT dan bus. Nggak enak. Karena kita biasanya suka yang enak. Ketika ada perubahan, biasanya daging teriak. Karena diri kita ini sebenarnya nggak suka perubahan loh. Biasanya kan potong rambut. Siapa yang potong rambutnya berubah-berubah setiap ke salon? Siapa yang setahun potongan rambutnya tidak berubah? Rata-rata seperti ini terus kan? Apalagi kalau udah kelihatan ngaca, kelihatan cantik, wah cocok nih gue kelihatan langsing, udah kayak artis Korea, wah keren ini. 50 tahun pun nggak berubah, tetap seperti itu loh. Kenapa? Waktu tukang salonnya mulai, coba dikeriting dikit nih, dibikin gelombang manis, enggak nyaman lah. Waktu mulai potong rambut dengan model yang baru, kok nggak enak ya? Kok nggak enak ya? Bener nggak? Ya. Karena kecenderungan manusia tidak suka perubahan. Nah, ikut Tuhan itu harus berubah setiap hari. Jangan ngikut Yesus. Dalam tanda kutip, Yesus dari dulu tidak pernah berubah. Kita juga jangan sampai kita nggak berubah dari dulu. Kalau kita nggak berubah, menyebalkan. Yesus tidak berubah, kita yang berubah. Ngerti nggak? Ikut Tuhan itu berubah terus setiap hari. Dari yang buruk, dari yang cerewet, dari yang ngeyel, dari pikiran yang serompangan, dari orang yang nggak mau cinta Tuhan, mulai ikut Tuhan, mau nurut sama Tuhan, enak nggak? Siapa yang suka baca firman, renungin, Tuhan ini ayat ini ngomong begini, ini maksudmu apa ya? Roh Kudus, aku kok ngerti nggak mudeng nih ayat ini ngomong apa? Maksudmu apa ya? Aku udah hidupin ayat ini, belum ya? Terus menurutmu gimana ya Tuhan? Siapa yang pernah baca satu ayat sampai direnungin, dicerna, dikunyah, dijadiin cermin? Daging nggak suka kan? Lebih enak baca sekilas kayak baca aja. Ya udahlah, menunaikan aktivitas sebagai seorang Kristen, baca Alkitab lah. Terus bahkan setelah baca Alkitab ngantuk ini. Kok aku susah tidur ya, tak baca kitab imamat, memperanakan ini, memperanakan. Oh, buat Tuhan maksud ini. Lama-lama kerip tidur ya. Daging nggak suka loh perkara rohani. Kayu kalau tidak dibentuk dia hanya sebagai kayu. Dan kita ini seperti tanah liat. Katakan amin. Tanah liat diambil dari mana? Dari tanah, dari hutan, dari pinggir sungai. Ada nilainya nggak tanah liat yang di pinggir sungai?
Kalau pegang tanah liat, jijik nggak? Terus cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai tisu basah dan lain sebagainya. Terus mau ambil makanan, jijik, masih ingat ya? Bener nggak? Jangan-jangan ada cacingnya dan lain sebagainya nih. Kukunya langsung hitam-hitam, wah dipotong, dibersihin, bener nggak? Nggak bernilai kan? Bagaimana tanah liat itu supaya bernilai? Ada piring gelas nggak? Ada porselin nggak di sini? Ada pajangan di rumah ibu-ibu ini, ada pajangan mahal nggak? Porselin. Bener apa nggak? Itu bikinnya bagaimana itu jadi porselin mahal? Kita kalau udah beli porselin hiasan yang mahal, vas bunga dan sebagainya itu kan mahal kan? Mahal nggak? Tahu nggak prosesnya dari mana itu? Dari mana bahannya? Tanah liat nggak? Ya. Diucek apa diucek ya. What is the meaning ucek-ucek in Singapura? Ublek lah ya, sopon nih, ya serang ngerti ya. Diremukkan, dibentuk. Oh ini jelek nih, ganti lagi, dibentuk lagi. Kok meleot ini? Dibentuk lagi. Terus, oh ini baru pas, udah bentuk berkali-kali, meleot, kok nggak sesuai dengan keinginan, dibentuk lagi kan? Kira-kira itu tanah liat kalau bisa ngomong apa itu? Daging, gak enak, ini kurang ajar nih yang punya ini kurang ajar nih. Terus setelah bagus dikeringin kan? Dibakar nggak? Panas nggak itu? Panas. Terus tiba-tiba ada di mejanya bangsawan jadi piring, ada di mejanya raja-raja Inggris jadi vas bunga, ada di rumah-rumah yang mahal-mahal jadi hiasan yang mahal, jadi barang mahal nggak? Bayangin kalau hanya sekedar tanah liat, ibu-ibu aja jijik loh, geli ah. Tapi kan by proses kan, enak nggak waktu diproses itu? Kita ini seperti tanah liat di tangannya penjunan loh, diremukkan, diremes-remes, dan waktu ibu-ibu diremukkan, nangis kan seringkali. Aduh Tuhan. Tapi kelihatannya ini banyak jemaat Singapura dolar semua nih mukanya nih ya. Nggak pernah kekurangan duit ya kelihatannya ya. Katakan amin nih, nggak pernah kekurangan duit ya kan? Oh ini makmur semuanya kelihatan, katakan amin. Pernah bayangin pas bayar cicilan uangnya pas? Iya. Waktu bayar IPL, Pas. waktu bayar anak sekolah, Pas. uangnya pas. Terus ada lagi tagihan kartu kredit dan lain sebagainya. Apalagi kalau belanja online, loh ini kok ada belanja ini banyak ini. Terus uangnya pas. Tuhan katanya engkau berkati aku berkelimpahan. Kok just enough tok ini? Katanya janjimu engkau memberkati aku, engkau bawa aku ke padang rumput yang hijau, makan kenyang berkelimpahan. Kok realitanya seperti ini? Aku berpikir waktu pacaran dulu ketemu calon suamiku, wah ganteng kayak artis Korea, kayak artis Hong Kong, lembut. Setelah nikah kok horor begini ya Tuhan ya. Gimana ya Tuhan ya? Kok nggak seperti yang aku harapkan nih? Dalam hati kita seringkali komplain kan, ngeluh kan. Tapi sebenarnya itu bagian yang diizinkan Tuhan lah. Sedang membentuk step by step, dibentuk step by step, dibawa step by step. Nek kita nurut, cepet prosesnya. Tapi yang jadi masalahnya daging kita seringkali teriakan. Siapa yang ditegur terima kasih ya, aku mau berubah, atau ibu-ibu kalau ditegurnya tuacem langsung mukanya berubah seperti beruang kehilangan anaknya. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Ibu-ibu suka ditegur apa enggak? Nggak suka kan? Daging nggak suka kan? Sukanya kok kelihatan muda 10 tahun ya cantik loh, langsing loh sakit. Mukamu lu kok tambah bersinar. Seneng nggak kalau digituin? Semuanya diangkat-angkat. Kamu kok tambah luar biasa. Hari ini kamu tuh pelayanan gini, keren. Hari ini kamu jadi berkat banget ya. Permainan gitarnya ibu tadi merdu sampai surga mendengarnya, malaikat tepuk tangan semuanya. Seneng, happy nggak digituin?
Tapi waktu ditegur, tadi kamu tuh pakaiannya kok ngelombrot ya, nggak enak banget dilihat ya. Itu rambutmu acak-acakan, kamu nggak keramas 50 tahun atau bagaimana ya kadang. Terus kamu tuh kok kurang senyum, kamu cemberut aja tuh. Waktu diomongin begitu, kadang seringkali kita kepikiran kan. Yang negur lupa, yang ngomongin jelek lupa, tapi yang ditegur, yang diomongin tidur kepikiran, besok kepikiran, seminggu kepikiran. Padahal yang ngomong lupa. Siapa yang pernah ngalami kayak begitu? Nggak ada. Kalian seperti Yesus semua ya kayaknya ya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Kadang kita terngiang perkataan satu orang atau sikapnya satu orang sampai berhari-hari loh. Dan rasanya kalau ingat madek ngelihat mukanya, terus ketemu di gereja. Pelayanan. Kemarin ngomong nyakitin, lupa ya memang ya. Ketahui hati gua sakit. Pernah ngalami nggak kayak gitu? Mungkin nggak di gereja ini, mungkin di negara Konoha yang banyak itu. Oh iya kan? 65 Di plus 62 kayaknya ya. Di negara Konoha banyak. Waktu kita ngalami seperti itu, pemikiran kita ini kan ngawur sekali ya. Apalagi kalau simpel aja, bugem nggak? Karena bugem sibuk urus ini, ketemu ibu-ibu ini cuek aja gitu. Dia ibu-ibu bisa berpikiran aneh-aneh loh. Wah, gue nggak disayang lagi. Kenapa ya? Kok dia nggak sayang saya, nggak peduli saya? Siapa yang pernah berpikiran seperti itu? Nggak ada kan? Nggak ada, soalnya buku nggak begitu. Oh, bukan kan baik semua. Tapi ada jemaat di Jakarta itu nggak disapa gembalanya karena gembalanya itu lagi sibuk. Sakit hati, tersinggung loh. Kan aneh kayak begitu. Karena apa? Punya pola pikir yang tidak mau diubah lagi. Harusnya kan kita mengizinkan Tuhan diproses terus, dibentuk terus. Karena kita harus menyelaraskan pola pikir kita ini seperti pola pikirnya Tuhan. Tapi kalau kita pakai pola pikir kita sendiri, selalu bertentangan dengan Tuhan. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tangan. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang ibu. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Jesus name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name.
semakin mengalir Jesus. Biarin.